Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Al-Quran atau kitab suci umat Islam merupakan pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan hikmat bagi seluruh umat manusia. Salah satu fitrah dari Al-Quran adalah bahwa ia diturunkan dalam bahasa Arab, dan ini memiliki signifikansi yang mendalam. Dalam video ini, kita akan menjelaskan 5 alasan kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ini juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah. Alasan yang pertama, bahasa yang dipilih oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi menurut tafsir ya, selanjutnya Allah menegaskan keberadaan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni kalam Allah yang qadim sebagai Quran, yaitu bacaan yang berbahasa Arab, bahasa induk masyarakat pertama yang dihadapi Nabi agar kamu mengerti maknanya dan paham akan isi dari pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga kamu mampu memahaminya dengan akalmu. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang fasih agar dapat direnungkan dan difikirkan isi dan maknanya. Memang Al-Quran diturunkan untuk semua manusia, bahkan untuk jin. Tetapi karena memang pertama-tama menerima wahyu ialah penduduk Mekah, maka wajarlah bila firman itu ditunjukkan terlebih dahulu kepada mereka dan seterusnya berlaku untuk semua umat manusia. Pertama-tama Allah menuntut perhatian orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab supaya mereka memperhatikan isinya dengan sebaik-baiknya, karena di dalamnya terkandung bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan akhirat, seperti hukum-hukum agama, kisah para nabi dan rasul, hal-hal yang bertalian dengan pembangunan masyarakat, pokok-pokok kemakmuran, akhlak, filsafat, tata cara berpolitik, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu memperkaya bahasa dan budaya. Al-Quran dalam bahasa Arab tidak hanya merupakan wahyu ilahi, tetapi juga merupakan kekayaan sastra dan budaya yang mempengaruhi perkembangan bahasa Arab dan budaya Arab secara luas. Bahasa Arab menjadi semakin kaya dan indah berkat kehadiran Al-Quran. Contohnya, banyak ekspresi dan kata dalam bahasa Arab yang berasal dari Al-Quran dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Arab. Al-Quran juga telah menjadi sumber inspirasi untuk seni dan sastra Arab, memperkaya warisan budaya Arab yang kaya. Sekarang kita langsung aja lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu mempermudah pemahaman dan pengalaman. Nah, di sini disebutkan juga dalam surat An-Nahl ayat ke-103. Dan sesungguhnya kami ketahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya itu adalah seorang manusia yang mengajarkannya kepada dia atau Muhammad. Bahasa itu yang mereka tuduhkan itu asing, sedangkan ini adalah bahasa Arab yang jelas. Nah, menurut tafsir, sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka yang tidak mempercayai datangnya Al-Quran dari Allah berkata, sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah kitab dari Allah yang dibawa turun oleh Jibril sebagaimana pengakuan Muhammad, melainkan hanya diajarkan oleh seorang manusia, yakni pria dari Romawi atau Persia kepadanya, yakni Muhammad. Tuduhan mereka batil karena bahasa yang digunakan oleh orang yang mereka tuduhkan kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas dan memiliki keindahan susunan dan makna yang tidak mampu ditandingi bahkan oleh sastrawan hebat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah itu menuduh Rasul menerima pelajaran Al-Quran dari seseorang. Menurut mereka, orang itu adalah seorang laki-laki asing, bukan bangsa Arab, yang selalu mengajarkan kitab-kitab lama di tengah-tengah mereka. Tetapi tuduhan itu tidak benar, karena Al-Quran tersusun dalam bahasa Arab yang indah dan padat isinya. Bagaimana orang asing menciptakannya? Sampai sejauh mana orang yang bukan bangsa Arab Quraisy itu merasakan keindahan bahasa Arab dan kemudahan menyusunnya dalam bahasa yang indah dan padat seperti Al-Quran. Apalagi kalau dikatakan bahwa orang itu menjadi pengajar Nabi,
Mengenai siapa orang asing itu, bermacam-macam riwayat juga sudah menjelaskan. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa orang asing itu adalah seorang budak Romawi yang beragama Nasrani. Baik, sekarang kita akan lanjut ke alasan yang keempat, yaitu mempertahankan kesucian dan keasliannya. Dengan menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab, keaslian dan kesucian teks Al-Quran dapat dipertahankan tanpa mengalami perubahan atau distorsi. Bahasa Arab telah menjadi identitas intelektual dan spiritual umat Islam, dan menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab adalah cara untuk mempertahankan warisan spiritual umat Islam. Perubahan bahasa atau terjemahan dapat menyebabkan hilangnya nuansa, makna, dan juga hikmah dari teks Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab adalah cara untuk memastikan bahwa pesan dan ajaran Allah tetap utuh dan tidak terdistorsi. Mari sekarang kita lanjut ke alasan yang kelima, yaitu kebangkitan kembali bahasa Arab. Dengan menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab, umat Islam dapat berperan dalam kebangkitan kembali bahasa Arab sebagai bahasa ilmu pengetahuan, agama, dan juga budaya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa yang kurang dipelajari dan digunakan di era modern. Tetapi dengan menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab, kita dapat mendorong kepentingan dan kebangkitan kembali bahasa Arab di dunia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul juga menyatakan bahwa orang yang belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami pentingnya Al-Quran dalam bahasa Arab, kita dapat saling menghargai keunikan dan keistimewaan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arab tidak hanya menjadi media untuk menyampaikan wahyu ilahi, tetapi juga menjadi warisan spiritual dan budaya umat Islam yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi-generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.